rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indera. Gitu kan? Oh begitu? Kok begitu kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang. Jakarta, Amateur News. Belakangan ini, dunia maya dihebohkan dengan kemunculan sosok seorang guru mata pelajaran PKN dan sejarah asal Bandung yang dikenal dengan nama Guru Gembul. Ia menjadi viral di media sosial, terutama di platform YouTube karena konten-konten yang diunggahnya. Dalam konten tersebut, Guru Gembul kerap membahas berbagai topik luas yang mencakup ilmu agama, sejarah, sains, hingga filsafat. Meski tema-tema tersebut syarat dengan kompleksitas dan cakupan yang mendalam, gaya penyampaiannya seringkali dianggap sembrono dan tidak diiringi dengan referensi yang cukup memadai. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan apakah dia berbicara di luar kapasitas keahliannya sebagai seorang guru PKN dan sejarah. Pada tahun 2023, Guru Gembul menuai kontroversi besar setelah memberikan kritik terhadap sistem pendidikan di Indonesia dalam sebuah acara gelar wicara di salah satu stasiun televisi swasta, PTV. Pernyataannya tentang kompetensi guru memicu respon keras dari kalangan aktivis pendidikan, dengan 5 diantaranya melayangkan somasi karena merasa profesi guru dilecehkan oleh kritik tersebut. Menanggapi reaksi ini, Guru Gembul segera melakukan klarifikasi bahwa kritiknya sebenarnya ditujukan kepada lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK), bukan kepada guru secara individu. Akhirnya, ketegangan ini berhasil diselesaikan secara damai, meskipun meninggalkan jejak kontroversi yang cukup besar. Namun, kontroversi tidak berhenti di situ. Pada tahun 2024, Guru Gembul kembali mengundang perdebatan setelah menyatakan bahwa sistem indrawi manusia tidak layak dijadikan sumber informasi yang dapat dipercaya sepenuhnya. Pernyataan ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk Abdul Muin Banyal, seorang pakar yang kemudian merespons bahwa meskipun indera manusia memiliki keterbatasan, justru dari keterbatasan tersebut lahir inovasi alat bantu yang bertujuan memperluas kemampuan indrawi manusia. Menurut Banyal, meski terbatas, indera manusia tetap merupakan sumber informasi yang valid dan dapat diandalkan, terutama melalui observasi yang terus-menerus disempurnakan oleh berbagai alat dan teknologi. Tidak berhenti sampai di situ. Belakangan Guru Gembul juga terlibat dalam perselisihan dengan beberapa tokoh agama, terutama Habib atau Habaib, terkait isu nasab Ba'alawi, sebuah topik yang sensitif dalam diskursus Islam. Masalah ini semakin memanas ketika Guru Gembul membuat pernyataan kontroversial lainnya, yakni bahwa akidah tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Pernyataan ini segera ditanggapi oleh Ustadz Nuruddin, seorang ulama dengan latar belakang ilmu agama yang kuat. Nuruddin kemudian mengundang Guru Gembul untuk terlibat dalam debat terbuka mengenai isu tersebut. Ketika debat tersebut akhirnya berlangsung, Guru Gembul terlihat tidak siap menghadapi hujan argumen dan referensi yang dibawa oleh Ustadz Nuruddin. Alih-alih merespons dengan logika yang terstruktur dan berbasis ilmu, Guru Gembul kerap mengalihkan pembicaraan ke topik-topik yang tidak relevan dan bahkan menunjukkan sikap yang kurang menghormati moderator yang bertugas. Gaya berbicaranya yang asal dan tidak berdasarkan referensi ilmiah semakin memperlihatkan bahwa ia tidak memiliki pemahaman mendalam terkait topik yang sedang dibahas. Hal ini membuat perdebatan menjadi tidak produktif dan tidak mencapai kesimpulan yang bermanfaat bagi audiens. Debat tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya berbicara sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki. Sebagai seorang guru PKN dan sejarah, tentu Guru Gembul memiliki keahlian di bidang tersebut. Namun ketika ia mencoba membahas topik yang berada di luar kompetensinya, seperti akidah dan nasab dalam Islam, tanpa landasan ilmu yang cukup kuat, ia berakhir dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Akibatnya, diskusi tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang jelas dan lebih banyak menimbulkan kebingungan di kalangan penonton. Peran seorang pendidik seharusnya menjadi teladan dalam menyampaikan argumen yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya, dalam hal ini, Guru Gembul tampaknya mengabaikan prinsip tersebut dan cenderung memaksakan opininya tanpa memberikan ruang untuk diskusi yang sehat. Di sisi lain, Ustadz Nuruddin tetap berpegang pada data dan referensi yang logis, meskipun seringkali usahanya terhalang oleh respon-respon yang tidak relevan dari Guru Gembul.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa berbicara di luar kapasitas tanpa pengetahuan yang memadai tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menyesatkan orang lain yang mungkin mempercayai informasi yang salah. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk berbicara sesuai dengan kapasitas mereka, terutama ketika membahas topik-topik yang membutuhkan pemahaman mendalam dan referensi yang jelas. Setelah debat yang penuh kontroversi tersebut, Ustadz Nuruddin melanjutkan diskusi lebih lanjut di sebuah podcast yang dibawakan oleh Arie Untung di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ustadz Nuruddin mengungkapkan pandangannya tentang perdebatan yang telah terjadi, serta menyampaikan bahwa pengalaman tersebut membuka pandangannya terhadap banyak hal. Ia juga menegaskan bahwa popularitas bukanlah hal yang ia cari, melainkan cara untuk menyebarkan ajaran agama dengan baik dan benar. Menurut Ustadz Nuruddin, salah satu bahaya dari popularitas adalah ketika hal tersebut tidak disikapi dengan bijak. Meskipun ketenaran bisa menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan kebaikan, jika tidak berhati-hati, hal tersebut dapat memicu timbulnya berbagai masalah, seperti sifat sombong dan keinginan untuk selalu berada di atas orang lain. Oleh karena itu, ia selalu berdoa agar dirinya dijauhkan dari sifat-sifat negatif tersebut dan berharap bisa terus berdakwah dengan tujuan yang lurus dan penuh keikhlasan. Dalam diskusi tersebut, Ustadz Nuruddin juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan memang sering muncul dalam berbagai topik. Namun penting untuk merespon perbedaan tersebut dengan cara yang sigap dan kritis, agar tidak terjadi penyimpangan yang lebih besar, terutama dalam hal pemahaman agama. Debat antara Ustadz Nuruddin dan Guru Gembul yang sempat viral di media sosial memberikan pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya menyampaikan pendapat dengan landasan yang kuat dan tidak berbicara di luar kapasitas keahlian. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang membutuhkan pemahaman mendalam seperti agama dan ilmu pengetahuan. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu. Saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh. Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengilmiahkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah.